Oke, bertemu kembali kita di pelajaran matematika wajib. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pelajaran transformasi masih ya, tapi kita lanjut di rotasi. Rotasi itu adalah perputaran ya. Jadi di sini rotasi nanti yang kita bahas adalah rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut putarnya adalah di sudut alfa. Ya, jadi tergantung nanti berapa sudutnya yang diminta pada soal. Jadi kalau misalkan dia untuk pusatnya 0,0 dan sudut putarnya alfa, maka di sini untuk titik A di A, B dengan rotasi pusatnya di 0 dan sudutnya alfa, maka di sini akan menghasilkan bayangan di A aksen dengan titiknya X aksen, Y aksen. Jadi cara mendapatkan X aksen dan Y aksennya dengan menggunakan matriks sebagai berikut. Matriksnya kosinus alfa, min sinus alfa, cos alfa. Baru kita kalikan dengan titik yang akan kita rotasikan. Oke, baik, kita langsung ke contohnya. Misalkan di sini ada titik A. Titik A di sini dia 7,2 akan dirotasikan atau diputar dengan titik pusat. Berarti dia di pusat itu berarti 0,0 ya. Dengan sudut putarnya diberikan 90 derajat. Adalah, jadi ditanya bayangan titiknya. Maka ini ya. Jadi titik A 7,2 akan kita rotasikan dengan pusat 0. Kemudian sudut putarnya 90 derajat akan menghasilkan A aksen. Nah, A aksennya ini apa? Ini kita masukkan ke rumusnya tadi ya. Rumusnya adalah kosinus 90 min sinus 90 sin 90 cos 90. Baru masukkan titik yang akan kita rotasikan. Kosinus 90 itu nilainya adalah 0 ya. Di sini saya buat. Nah, ini dapat dari mana? Nah, ini sebenarnya di trigonometri akan dibahas ya, tapi di sini tidak kita bahas secara khusus, hanya di sini kita ambil langsung nilainya berapa. Jadi kalau dia 90 itu besarnya 0, sinus 90 itu besarnya adalah 1. Jadi di sini udah kita langsung masukkan nilainya ya. Kosinus 90 nilainya adalah 0, sinus 90 nilainya adalah 1 karena di sini min, berarti dia jadi minus 1. Sinus 90 nilainya 1, kosinus 90 nilainya 0. Baru kita masukkan titik yang akan kita rotasikan tadi. Nah, di sini jadi kita masuk ke perkalian matriks ya. Jadi matriks 2 kali 2 dikali dengan matriks 2 kali 1 ya. Jadi ingat baris kali kolom. Baris kali kolom ya. Jadi di sini baris 1 kolom 1. 0 kali 7 0, min 1 kali 2 minus 2. Ini ya, tambahkan. Baru masuk baris 2. 1 kali 7 7 ditambah 0 kali 2. Ini ya, ditambahkan. Jadi 7 tambah 0. Jadi hasilnya dia minus 2 dan 7. Inilah hasil bayangannya yang kita peroleh untuk bayangan titik A tadi. Hasilnya adalah A aksen, maka bayangannya adalah di minus 2,7. Ini dia. Oke, selesai untuk contoh yang pertama ya. Nah, jangan lupa di sini saya berikan untuk catatannya ya, kosinus dan sinus 90 tadi. Baik. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua di sini, bayangan kurva Y sama dengan Y sama dengan 1 dikurang 2X oleh putaran terhadap titik P 1,1 dengan sudut putar 90 derajat. Oke, di sini saya ganti aja biar gampang ya. P-nya kita buat di 0,0 aja. Saya ubah soalnya ya biar dia mudah untuk dikerjakan. Nah, di sini titik P 0,0 saja. Itu ya. Jadi titik P-nya 0,0 aja ya. Jadi pusatnya di 0,0. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi rumusnya sama. X aksen Y aksen sama dengan masukkan tadi matriksnya kosinus 90 min 90 sinus 90 kosinus 90. Jadi matriksnya ini tetap sama, hanya di sudutnya aja kamu ganti tergantung
berapa sudut putarnya kata soalnya. Kalau dia misalkan 180 berarti kamu buat 180, 180, 180. Kalau dia minta 45 berarti gantilah sesuai sudutnya ya. Jadi sini karena 90 kita buat. Tapi untuk kosinus min sin cos ini dia selalu tetap ya. Itu memang sudah rumusnya. Baru di sini karena tidak titik yang akan kita putar tapi berupa kurva, maka yang kita masukkan di sini XY. Beda dengan soal yang nomor 1 tadi, karena dia titik, maka yang dimasukkan di sini adalah titik 72. Itu ya, kalau ini dia kan kurva, berarti yang kita masukkan di sini adalah X dan Y. Oke, sama seperti tadi ya, kosinus 90 0, sinus 91, maka min sin 90 min 1, sin 91, kosinus 90 0. Ya, baru masukkan XY ya. Kemudian di sini yang dicari itu adalah berapakah XY-nya. Nah, di sini XY-nya yang dicari. Berarti ini harus pindah ke depan kan gitu ya. Bagaimana caranya supaya ini jadi ke depan? Itu ini harus diinverskan. Ingat ya, menginverskan matriks seperdeterminan dikali adjoint. Jadi ini determinannya apa? Kalau determinan kan ini dikalikan kurang yang ini dikalikan. Jadi 0 kali 0, 0 dikurang ini kali ini, 1 kali min 1 ya. Jadi 1 per 0 kali 0 dikurang 1 kali min 1 ini tadi ya. Nah itu dia, baru masukkan adjointnya, ini tukar tempat, 0 tukar tempat, baru yang ini dikali min 1 dikali min 1, maka dikali min 1 dia jadi positif 1, dikali min 1 dia jadi min 1. Itu dia ya. Baru di sini sudah bertukar, jadi di sini x aksen y aksen ini kemari. Itu ya, kalau cara dia membalikkan, jadi ininya harus diinverskan. Seperti ini cara menginverskan. Kalau lupa, kamu lihat pelajaran kita yang kemarin semester lalu, menginverskan matriks ya. Nah setelah itu masuk kita kemari ya, dihitung 1 per 0 min, jadi positif ya, berarti 0 per 0 tambah 1 itu 1, maka dia dapat 1 per 1 ya. Baru ini tetap 1 per 1 itu kan 1, nggak usah ditulis di mari ya. Oke, baru kalikan baris kali kolom kayak biasa ya. 0 kali X, 0 ditambah 1 kali Y aksen, berarti hasilnya adalah Y aksen, min 1 dikali Y aksen hasilnya min Y aksen, min 1 dikali X aksen hasilnya X aksen, ditambah 0 kali Y, 0 berarti min X aksen ditambah 0 hasilnya min X aksen. Maka kita dapat di sini X-nya, Y-nya sama dengan menjadi Y aksen min X aksen. Jadi kalau ada X diganti jadi Y aksen, kalau ada Y diganti jadi min X aksen. Sehingga kurva Y sama dengan 1 kurang 2X menjadi. Jadi Y diganti jadi, lihat kemari, Y sama dengan min X aksen. Berarti Y-nya diganti jadi min X aksen sama dengan 1 dikurang, nah 2X katanya di sini, berarti diganti X jadi apa? Kita lihat X di sini, X-nya jadi Y aksen, maka di sini diganti dia jadi 2Y. 2Y seperti ini ya. Nah, maka selesailah hasilnya, inilah bayangan kurvanya. Oke, sekian dulu untuk materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh langsung kamu WA ke WA saya. Terima kasih.